salah masuk ke room lain ya teman-teman ya. Nah aku tadi ngomong apa ya? Oh iya ada 3 waktu sholat yang diharamkan. Tadi teman kita ada yang nanya. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Saat cahaya merah di atas langit. Saat mau fajar itu kan ada cahaya merah. Nah itu adalah bagian dari haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Ya, yang akan muncul. Tuhannya tuh matahari. Kemudian belum sholat zuhur saat matahari di atas kepala ya. Yang ketiga adalah habis asar menjelang maghrib ya. Nah itu jadwal haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi ya. Baju yang udah nggak muat dipakai, apakah kena hisap? Baiknya kasih orang biar aman dari penghisapan ya. Ustazah, 17 hari yang lalu saya pasang KB, sekarang saya mens. Hitung kalau udah 15 hari ya Mbak. Kalau sudah dikasih tapi dicuri lagi gimana? Oh diambil lagi, haram. Haram untuk mengambil barang yang sudah kita berikan kepada orang lain ya. Haram mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Misalnya nih, sekarang ada Mbak Najwa. Sekarang ada orang yang ada suami nih, udah beliin kulkas, beliin kursi, dia ambil semuanya dengan paksa. Itu haram hukumnya ya. Ustazah, oke. Apa doa orang yang menzolimi kita? Wow, setiap orang pasti pernah terzolimi oleh orang lain dan itu adalah hal yang sangat biasa. Doanya adalah Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Oke. Memang semakin banyak kita bergaul, semakin besar kemungkinan kita dizolimi. Semakin sedikit kita bergaul, semakin kecil peluang kita dizolimi. Tapi itu hal yang biasa kok teman-teman ya. Ustazah, orang tuaku dulu kerja di bank konvensional. Ya nggak masalah ya, kalau udah lalu biar berlalu, dibagi aja warisannya ya. Ustazah, apa benar kalau mau sholat taubat harus mandi taubat dulu? Enggak Mbak ya. Mandi taubat itu sunnah aja kok ya. Saya pengen tahajud tapi saya susah nangis, gimana? Saya pengen tahajud tapi saya susah nangis, gimana? Gak ada hubungan dengan tahajud dengan nangis. Berdoa tanpa nangis juga gak apa-apa kok teman-teman ya. Nangis itu bukan pertanda apapun ya. Jadi kalaupun teman-teman mohon ampun kepada Allah gak pakai nangis juga gak ada persoalan ya teman-teman ya. Yang penting adalah mendawamkan diri untuk berubah. Mau nangis pun kita besok diulang lagi juga gak ada efeknya ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau salah kasih ditukar dengan yang lain boleh nggak Ustazah? Kita salah kasih bisa minta maaf ya. Harus nangis kah? Enggak ya. Jadi nggak harus nangis saat berdoa ya. Ustazah, misal ada dilamar laki-laki yang baik. Mbak Tini awas ya. Tapi agamanya cuman masih ragu karena dia duda selisih 8 tahun 1 anak. Kalau karena dia duda nggak ada masalah. Anaknya 1 nggak ada masalah. Dia baik, kira-kira bertanggung jawab, kira-kira dia mau menjadi imam yang baik, nggak ada masalah. Mau duda anak 2, nggak ada problem teman-teman ya. Oke, karena kita tidak bisa menilai orang dari status. Ada banyak faktor dia menjadi duda dan seterusnya ya. Para duda-duda dan janda-janda pada masa Nabi dan menikah banyak kok yang akhirnya mati di medan perang, yang akhirnya masuk surga. Oke, jadi tidak boleh berhusuzon dengan para janda dan duda ya. Ketika dia sudah baik, rata-rata teman-teman udah baik secara permukaan dan sudah diteliti, gas aja, nggak apa-apa ya. Oke, tapi jangan undang aku ya teman-teman, nanti rame yang datang. Canda ya guys, agak narsis sedikit lah ya kan, siang-siang geng. Ustazah, aku lagi bayar puasa Ramadan, bolehkah di hari Jumat, bolehkah apa tadi nih?
Bolehkah tidak dari hari Senin sampai Jumat? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, gas aja Mbak, nggak apa-apa ya. Ustazah, syuruk jam berapa? 1,5 jam lah dari azan subuh ya. Cara meyakinkan orang tua, bagaimana ya Ustazah mengenai statusnya Mak? Walaupun dia duda, tapi saya lihat dia baik kok Mak. Ridhoi ya Ma, insya Allah dia baik Ma, udah gitu aja ya. Itu macam cuman di beberapa masyarakat aja sih yang melihat duda begini dan janda begini. Aku pikir udah tidak seperti itu lagi ya, karena pada dasarnya terbukti ya pada masa dahulu itu semua baik-baik aja ya. Nah, jadi kita harus merujuk pada masa daripada baginda Nabi. Ya, banyak orang yang akhirnya berpisah bisa masuk surga, duda dan janda bisa masuk surga, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau ada anak melawan apa doanya? Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, Ustazah, oke. Ustazah, kalau kita bersin lebih dari 3 kali ya jawabannya sama, ya kan? Nah, jawabannya sama. Hacim, alhamdulillah. Dia jawab yarhamukillah. Kita jawab yahdikumullah. Oke. Ustazah, janda 60 tahun mau nikah lagi, tapi anak nggak setuju. Apa motif anaknya nggak setuju? Coba cari tahu dulu. Kalau anaknya nggak setuju karena tahu fakta bahwa calon mamanya ini orang tak baik, boleh ditunda pernikahannya. Tapi kalau cuman sekedar nggak usah lama, nggak usah lah nikah lagi ma, nggak usah lama, itu nggak boleh. Karena daripada maknya berzina, masa dia mau maknya nggak nikah? Saya sering bilang kepada teman-teman saya, ketika orang tua pengen nikah, rasanya lawannya bagus, rasanya calonnya bagus, biarin aja. Ya, karena jangan sampai orang tua kita terjebak kepada zina ya, teman-teman ya. Nah, apalagi kita udah dewasa, udah bisa menyesuaikan diri juga dengan orang tua yang baru. Bukan anak-anak yang perlu banyak dikasih pengertian ya. Nikah lagi rawan konflik? Enggak juga. Yang baru nikah pun banyak konflik. Nikah sebulan, 2 bulan konflik. Enggak seperti itu cara berpikirnya ya. Jangan khawatir yang mau nikah, yang penting jodohnya bagus. Yang tidak mau menikah, yang penting tidak berzina. Simple kan teman-teman? Ya simple kan? Nah oke. Teman-teman gak usah terlalu banyak mikir kayak profesor ya. Terlalu menerka-nerka masa depan. Gak usah ya. Oke, kalau memang mau sendiri juga gak ada masalah. Yang penting tidak berzina. Kalau memang mau menikah, silahkan. Kalau ada yang melarang kita dengan dia, cari, tanya kenapa dilarang. Kalau dia bilang pokoknya nggak boleh, berarti itu nggak ada alasan. Kalau dia bilang enggak, dia memang itu punya hutang, dia ikut pemain judi online, dia itu pemain game online, ini buktinya, baru selesaikan. Paham ya? Oke, Ustazah, apa yang kita lakukan untuk bapak yang tidak ada lagi? Oke, bapak yang tidak, warisannya jadi masalah Bu. Oke, bapak yang tidak ada lagi, pertama teman-teman bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, ya, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Kemudian yang kedua, ya Allah saya sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburannya, berhentilah malaikat menyiksanya. Ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah saya kurban atas nama orang meninggal, atau kita bisa sedekah atas nama orang yang meninggal, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal. Ustazah, oke. Duduk Ustazah kayak anak SD. Ya, aku lagi ujian. Nih dosenku berapa ribu orang nih. Minta ampun ya. Ustazah, oke. Kalau baca Yasin terus pahala yang kita baca didoakan buat suami dan kakak dan anak dan adik bebas. Boleh teman-teman ya. Boleh kita doakan untuk siapapun, oke. Ustazah, apa hukumnya menunda-nunda waktu sholat tapi belum menunda-nunda mandi junub tapi belum masuk waktu sholat? Dia tidak berdosa ya. Yang penting mengawali mandi junub dapat pahala sunnah sekaligus. Oke.
Oke, saya selalu memikirkan ustazah, tapi ustazah tidak merespon saya. Itulah ustazahnya ya. Apalah ustazah Nela itu? Saya selalu memikirkan dia, dia tidak merespon saya. Itulah, nanti marahin aja ustazahnya Pak ya. Ustazah, hukum puasa sunnah untuk anak. Jadi puasa sunnah itu intinya adalah niatnya karena Allah. Jadi teman-teman niatnya itu karena Allah. Misalnya, ya Allah saya puasa sunnah dengan puasa ini ya. Teman-teman berpuasa dulu siang-siang, ya Allah saya berpuasa dengan puasa ini, sehatlah anakku, berdoa untuk anak. Jadi nggak jadi masalah ya teman-teman ya, nggak jadi masalah. Iya Mbak Mila. Ya, aku nanti bilang tuh marahin aja Ustazah Nelanya Pak ya, masa kita pikirin dia nggak merespon ya kan. Ustazah anaknya kerja di luar negeri, orang tuanya kan asuransi, pas meninggal dapat asuransi. Uangnya hak-hak daripada ahli warisnya ya Mbak. Oke. Ustazah, hukum menjual mahar nggak apa-apa. Ya, yang penting yang menjual adalah istri, bukan suami. Mahar itu boleh dijual, boleh dipinjamkan karena dia hak milik wanita ya. Siap Mbak Sopi ya. Ustazah, kalau kita lagi sholat, ibu kita manggil gimana? Kalau sholat wajib lanjutkan. Kalau sholat sunnah dia panggil berkali-kali boleh berhenti. Kalau sholat awabin 4 rakaat 2 kali salam 2 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat aja. Jangan 4 rakaat. Karena dalam dalil rakaatanil fajar hanya 2 rakaat ya. Oke, Ustazah saya ingin umroh, anak saya mau menikah. Mana yang lebih diutamakan? Utamakan yang wajib menikahkan anak ya. Tertunda pula nikah anaknya karena kita umroh nanti nauzubillah. Terjadi apa-apa anaknya berzina, siapa yang tanggung jawab? Umroh nanti bisa di lain waktu ya Mbak. Ustazah saya sedekah karena Allah lalu mau dihadiahkan untuk almarhum. Gimana menyebutnya? Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan bapak, siapa tadi yang mau didoakan? Ya bapakku, lapanglah kuburan makku dan seterusnya. Saya muslim mau menikah dengan janda Katolik. Itu yang tidak boleh. Kalau janda Islam boleh ya. Tidak boleh menikah antar agama. Hanya boleh menikah interagama ya. Oke. Sholat fajar gimana? Sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Kecuali orang Katolik tadi itu masuk Islam ya. Jadi sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah hukum tidak menggunakan mahar. Nggak apa-apa Mbak. Mahar itu dipakai, nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, sebentar. Bolehkah cucu kandung bayar zakat fitrah ke kakek kandung? Kakek bukan tanggung jawab cucu, boleh ya. Oke, Ustazah, gimana kalau suka ngasih umroh ke saudara, tapi hasil korupsi, niatnya benar, caranya salah, amalnya tertolak. Jadi supaya dia dianggap bagus, niatnya benar, caranya juga harus benar. Syarat amal itu diterima ada 2, niatnya benar, caranya benar. Niat aku ngasih makan anak yatim tapi dari mencuri nggak boleh. Niatku umrohin orang dari hasil korupsi nggak boleh. Niatku untuk menaikkan haji orang tua tapi dari hasil korupsi nggak boleh. Niatku puasa tapi untuk diet nggak bisa ya. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Niatku dakwah ya tapi malah nyakitin teman-teman semua. Niatku benar, caraku yang salah ya. Kalau sholat sunnah haruskah pakai surat pendek? Semua jenis sholat tidak wajib pakai ayat pendek. Ayat pendek itu sunnah pada semua jenis sholat. Ustazah, oke. Puasa Daud adakah syarat tertentu? Nggak ada. Ya. Apa Mbak Nur Laila pertanyaannya? Oke. Ustazah, puasa Daud itu bisa langsung aja teman-teman berpuasa. Nggak jadi masalah ya. Langsung aja berpuasa, pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan seterusnya ya. Ustazah, oke, aman ya. Niat, ya benar sekali. Ustazah, pokoknya puasa Daud itu udah nomor 1 kok guys. Saya suka lupa sholat, terus sholat lagi. Saya suka lupa sudah sholat, terus sholat lagi.
Apa diteruskan? Saya suka lupa sholat terus sholat lagi. Maksudnya gimana Mbak? Oke. Ustazah, sholat isya ada qobliyahnya nggak? Ada, tapi tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnah biasa saja. Saya lagi sholat, lalu kucing tidur. Tidur dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tidur dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tidak ada masalah. Bergeser boleh, diganggu binatang peliharaan saat sholat boleh bergeser. Begitu kata Said Sabiq dalam fikih sholatnya. Gimana cara menghadapi suami yang pemarah? Jangan memberikan reaksi atas kemarahannya. Tenang dulu, tunggu 90 detik, tenang. Kalau situasi sudah membaik baru dibicarakan baik-baik. Kalau ngaji dibaca huruf Latinnya aja boleh nggak? Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya, bukan. Tapi agar belajar dengan Quran Latin itu. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ingat, belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa, membacanya jadi sunnah. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa bacanya jadi sunnah aja, nggak wajib lagi. Makanya ada orang yang tiap hari, yang tidak tiap hari baca Quran, dia tidak berdosa. Tapi ada orang yang tidak belajar Quran, maka dia berdosa. Wajib pandai baca Quran melalui Arabnya, ya. Nah, jadi belajar pelan-pelan ya. Jadi jangan dibaca Latinnya aja ya. Kalau baca Quran Latinnya aja nanti makin gak bisa-bisa ya. Tetap ada upaya untuk bisa membaca Arabnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya ya. Oke, Ustazah, oke, sholat sunat muakkad apa aja boleh. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini. Sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, imam baca Al-Fatihah, makmum membaca atau mendengarkan? Jawabannya adalah begini ya. Jawabannya adalah begini. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Lalu ketika imamnya udah selesai ayat pendek, kita langsung ruku dan ruku aja ikut imam. Aku ulang pelan-pelan ya, yang baru mampir ya, aku ulang pelan-pelan. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imamnya baca ayat pendek, ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Oke, gitu caranya. Jadi ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem ya. Ustazah, oke. Boleh nggak puasa Senin Kamis sambil kodo? Jangan. Satu niat, satu amal aja. Nggak usah hitung-hitungan ya sama Allah ya. Senang lihat Ustazah pengajian kemarin di Limbungan. Oh, ini jemaah offline ya. Pernah ketemu aku ya? Siap. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, apa hukumnya bekerja? Majikannya di bank, gajinya dipakai sehari-hari. Nggak apa-apa. La yazirotun wizra ukhra. Urusan dia, dosa dia dengan Allah. Urusan kita bermuamalah dengan dia. Oke. Gitu ya. Oke, Ustazah tolong ulangi rawatib. Oh, rawatib yang tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah isya.
setelah maghrib juga ya. Ustazah, apakah harus sholat duha itu baca asyams dan ad-duha? Tidak. Sangat dianjurkan rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Tapi tidak wajib, hukumnya sunnah saja ya. Ustazah, oke. Kalau orang umroh itu kan dibawa dulu ke masjid. Lalu di masjid dia sholat apa? Boleh melakukan sholat safar. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebelum pulang kampung, sebelum pergi umroh dan seterusnya. Capek Zah, kenapa Mbak muda? Oke, Ustazah 4 rakaat sebelum zuhur caranya gimana? 2 aja ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, ba'diyah isya 4 rakaat bisa nggak? Bisa. Tapi 2 rakaatnya sunnah biasa, 2 rakaatnya sunnah muakkad ya. Ya, nyimak Mbak. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa. Darah nyamuk batal nggak? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ustazah, kalau kita kurban tapi kita arisan, boleh. Kan itu bukan hutang riba. Maksimal sholat duha berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Bersyukur mendengar tiap hari, Masya Allah. Teman-teman yang dengerin aku tiap hari, semoga ada perubahan, makin cerdas, makin pinter, makin mudah mengamalkan, makin ngerti, bismillah ya. Memang beda yang masuk live tiap hari dengan yang jemaah yang cuma di offline aja sih. Teman-teman, jauh banget bedanya. Ya, kalau di offline aku datang ke masjid sekali sebulan berarti hanya 10 judul yang bisa aku berikan kepada jemaah offline di masjid-masjid. Itu pun kadang potong keluar kota. Ya, kalau nggak masuk live biasanya agak banyak sekali prosesnya untuk lebih baik. Nah, sementara kita 10 pertemuan cuma 2 hari aja kan. Nah, ini Masya Allah. Semoga teman-teman belajar betah di akun ini. Dan dimanapun akun-akun Islam, teman-teman boleh belajar supaya kita semua lebih baik ya. Oke ya. Ustazah, banyak perubahan, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah punya wudhu terus ROKOK tidak batal ya. Ustazah, nanti aku ingatkan kalau seandainya udah mulai puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau mau umroh, mana dia tadi? Umroh. Kalau mau umroh, wallahu alam bisawab ya. Tolong ditulis lagi aja Mbak, dimaklumi ya, cepet kali nih. Oke, gitu ya. Ustazah, sebelum mandi junub, kalau mau makan apa harus wudhu dulu? Makan dalam keadaan junub makruh, tapi boleh. Ustazah, habis bersentuhan dengan suami nggak sengaja batal atau tidak? Jadi begini ya teman-teman ya, bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bersentuhan wudhu suami istri mutlak batal. Yang kedua adalah Imam Hanafi mengatakan adalah tidak batal. Yang ketiga adalah Imam Maliki batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Siap Mbak Eli, ketemu di Limbungan kemarin ya. Masya Allah ya. Ustazah ingin umroh tapi nggak ada uang gimana? Yang pertama cari uangnya.
Yang kedua adalah doa sama Allah. Doa berangkat umroh adalah Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan aku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Ya. Ustazah, ruqyah mandiri gimana caranya? Ruqyah mandiri itu caranya adalah teman-teman mengambil wudhu, lalu kemudian teman-teman pakai mukena atau pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh bentang sejadahnya, sediakan air, lalu baca ayat-ayat ruqyah ya, itu udah aku sematkan ya, baca ayat ruqyah. Apa saja ayat ruqyah? Yang pertama adalah misalnya Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang ketiga adalah ayat kursi. Yang keempat adalah Al-Baqarah 1-5 dan Al-Baqarah 284-286 ya. Aku ulang, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacalah 3 kali, setelah itu minum airnya. Kenapa Mbak Dwi Budi? Iya. Oke, Ustazah, iya. Kadang-kadang terfilter loh Mbak Dwi Budi. Ustazah, adakah sholat sunat qobliyah asar? Ada, tetapi status hukumnya hanya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke tahap sunnah muakkad ya. Ustazah, aku pengen jadi orang yang sabar kayak Ustazah, tapi sulit. Dalam hal apa Mbak ya? Tinggal tidak semuanya kita masukkan ke kepala kita. Ya, ketika semuanya kita masukkan, kita akan reaktif ya. Jadi usahakan untuk kontrol apa yang patut kita pikirkan, apa yang tidak. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Zah, dah dikirim gak dibaca-baca? Iya, maaf ya yang gak kebaca. Sedang puasa Daud tapi pengen juga puasa weton. Kalau udah puasa Daud aja. Nanti teman-teman bisa berdoa untuk anaknya di siang hari puasa Daud ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah punya tabungan sudah melebihi 85 gram emas tapi belum punya rumah. Udah, keluarkan dulu zakatnya. Ya kan gak banyak ya Mbak. Oke. Ustazah, cemana lah ini. Aku ingin pintar kayak Ustazah. Siap. Oke. Mana jawabnya? Aku juga pengen sabar. Iya, siap. Mantap ya. Oke. Semoga teman-teman bisa ya. Pelan-pelan ya. Oke. Cemana menjawabnya ini guys. Siang-siang ini. Ustazah, sholat sunnah sebelum asyar dan sebelum isya, status hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke dalam tahap sunnah muakkad. Dia hanya sunnah biasa ya. Oke, hanya sunnah biasa. Tapi ada ya. Oke, Ustazah, kok pulang haji banyak cobaan? Gak apa-apa, biasa itu. Ntar juga cobaannya hilang kok, iya kan? Oke, Ustazah, apakah ketika sholat qodho dan sunnah terserah aja mau yang mana duluan ya. Ustazah mau tanya, apakah kalau kita mendoain orang lain, apakah kalau kita mendoakan orang lain tidak diterima, hanya doa anak saja yang diterima? Oh, enggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi kita doakan siapapun berbaik sangka kalau Allah akan mengabulkan. Ragu doanya diterima atau enggak, ragu ini dosanya dimaafkan atau tidak, itu tanda kita berburuk sangka kepada Allah ya. Jadi teman-teman enggak boleh berburuk sangka ya. Jadi tetap aja berdoa ya. Kemudian tetap aja teman-teman berbuat baik ya, enggak boleh ragu. Putus asa enggak boleh. Aduh, aku bakal masuk surga enggak sih? Enggak boleh ya. Insya Allah berbaik sangka kepada Allah ya. Ustazah, oke. Kalau ponakan yatim nakal banget dipaksa taruh di panti asuhan, boleh enggak Zah?
Kalau teman-teman taruh ke panti asuhan padahal dia ponakan kita, itu menghilangkan kesempatan kita untuk mengurusnya. Padahal ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya dengan orang yang memuliakan anak yatim kayak gini ya, teman-teman. Saranku tetap dirawat aja kalau teman-teman gak ada beban yang sangat signifikan. Kecuali sampai dia nakalnya itu sampai merusak orang lain, merusak kesehatan orang lain, sampai dia main kasar sama orang lain, sampai dia berurusan pidana, itu barulah teman-teman bisa masukkan ya. Supaya bisa dididik, berarti mungkin kita nggak mampu mendidiknya. Hukum ke umroh lebih dari 1 kali nggak jadi masalah ya. Al-Fatihah dan Yasin apa hanya untuk orang yang masih hidup saja? Kalau dibacakan untuk orang meninggal boleh kok Mbak. Saja. Oke. Apakah diterima oleh Allah doa orang yang murtad? Doa orang taubat orang yang pernah murtad. Pada masa Nabi, orang yang murtad ini harus diginiin, teman-teman. Harus gini, dia harus dihilangkan nyawanya. Ketika ada orang murtad dihilangkan nyawanya, maka dia selamat. Karena fungsi hukum Islam ada 2. Jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Sementara kita ini tidak dalam negara Islam, bertaubat aja dulu dan jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Jadi kalau dalam agama Islam orang yang murtad itu dia dibunuh ya teman-teman ya. Nah sama dengan mencuri, curi sekali potong tangan, curi 2 kali potong kaki kayak gitu kan. Nah jadi teman-teman kalau seandainya fungsi hukum Islam itu ada 2. Jawabir dan jawazir ya, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Jadi kalau udah dipotong tangannya maka dia tidak berdosa lagi ya. Ustazah, oke. Kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia, ntar nggak bisa Arabnya. Nggak apa-apa, kan nggak ada kewajiban doa atau niat pakai bahasa Arab. Itu beda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Quran itu wajib belajar Arabnya sampai bisa ya. Ustazah, oke, kalau udah dipotong tangan saat orang dikisos, di akhirat tidak diadili lagi Mbak. Jadi hukum Islam itu ada 2 fungsi. Kalau hukum Islam yang sebenar-benarnya ya, kalau dia mencuri kan potong tangan gitu-gitu, ada 2 fungsinya ya, jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera, menghilangkan dosa. Saya boleh cerita sedikit, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi begini Mbak. Pada masa Nabi ada seorang wanita yang berzina padahal dia udah punya suami. Ini namanya zina muhson. Jadi zina itu ada 2. Zina muhson dan zina ghairu muhson ya. Zina ghairu muhson adalah zina yang laki-laki dan perempuan, lajang dan gadis. Maka dia dirajam cuma 100 kali, tidak boleh mati. Sementara zina muhson adalah perselingkuhan yang mana dilakukan oleh suami dan istri dan itu harus dirajam sampai mati ya. Nah, zina muhson. Jadi ada seorang wanita yang dia berzina muhson kayak gitu ya. Artinya dia udah punya suami lalu dia mengaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berzina. Tolong rajam saya sampai mati." Rasulullah bilang, "Aku nggak lihat, nggak ada saksi juga. Udah kamu pulang aja." Setelah 6 bulan perutnya gede. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya benar-benar berzina." Rasulullah bilang, "Udahlah, nggak ada saksi. Kamu kan punya suami, pulang aja." Itu tandanya Rasulullah nggak cepat-cepat menghakimi orang lain. Nggak cepat-cepat mengambil keputusan tentang orang lain. Lalu pergi ya. Nah lalu kemudian setelah itu, setelah 8 bulan, "Ya Rasulullah, benar ya Rasul, saya ini berzina." Rasulullah penasaran juga, nih orang ngotot banget ya untuk pengen dirajam sampai mati. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengutus sahabat untuk mencari suaminya. Ternyata suaminya memang jauh dan udah berpisah sama dia 2 tahun dengan jarak yang cukup jauh. Oh berarti ini benar perempuan zina. Lalu Rasulullah berkatakan, "Ya udah kamu lahirkan dulu anak ya." Nah setelah itu lahir, "Ya Rasulullah, saya udah lahir anak. Kamu susui dulu lah."
anak itu. Setelah 2 tahun disapi, ya Rasulullah saya sudah hamil, berzina, lahir anak, udah saya susui, tolong rajam saya sampai mati. Lalu kemudian dikumpulkan penduduk Madinah, lalu dia dirajam. Cap, 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 lalu banyak orang yang menghina dia. Ibaratnya kalau bahasa kitanya, mampus kamu dan seterusnya. Gitu kan, mampus kamu dan seterusnya. Maka Rasulullah marah kepada orang yang menghina tadi. Hai penduduk Madinah, perempuan ini udah mengakui dia kena dosa. Dia udah dirajam sampai mati. Sebelum dia meninggal, maka Rasulullah berkata kepada penduduk Madinah pada masa itu, jangan kalian hina wanita ini. Andaikan ampunan Allah yang Allah berikan kepada wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka bersisalah separuh ampunan Allah. Saking besarnya ya, saking besarnya Allah itu mengampunkan dosa orang yang berzina tadi. Tadi kan dia udah dirajam sampai mati. Itu ada 2 fungsi. Jawabir dan jawazir. Mendatangkan efek jerah bagi orang lain yang merajamnya. Supaya orang tidak melakukan itu dan menghilangkan dosanya dia. Akhirnya dia tidak berdosa. Itu fungsi hukum Islam. Jadi kalau ada negara-negara yang benar-benar mematuhi hukum Islam. Ketika dia dibunuh gitu. Saya nggak boleh sering-sering bilang bunuh ya. Nanti kita pelanggaran di TikTok. Artinya ketika dihilangkan nyawanya gitu, maka itu dihilangkan dosanya. Itu fungsi hukum Islam. Kalau dia mencuri, potong tangan, hilang hukumnya. Hilang dosanya di akhirat. Nah kayak gitulah hukum Islam. Jadi jawabir dan jawazir. Mendatangkan efek jerah dan menghilangkan dosa. Kayak gitulah. Tapi kebetulan kita bukan hidup di negara Islam, ya kita hargailah hukum yang ada di negeri kita ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau lagi sakit perut, dekat pusernya dikasih minyak kayu putih, makruh nggak hukumnya? Enggak. Minyak kayu putih kok makruh? Lagi ngapain nih? Kalau lagi ihram nggak boleh ya. Lagi umroh nggak boleh minyak kayu putih. Ya, lagi ini nggak apa-apa ya. Ustazah, oh lagi puasa nggak masalah Mbak. Bagaimana cara mengatasi anak 8 tahun yang masih ngompol? Wah wallahu alam bisawab. Itu ilmu biologis ya. Jadi coba diobati aja ya. Itu bukan nggak ada ilmu dalam dalilnya ya. Oke, Ustazah. Boleh nggak sholat tahajud 8 rakaat? Boleh nggak 4 rakaat? Boleh 4 rakaat? Boleh 8 rakaat ya. Ustazah, bolehkah setelah selesai sholat asar melakukan kudu? Kudu hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya dan boleh selagi masih ada waktu asarnya. Yang penting cahaya matahari belum muncul dari atas langit ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dipakai bayar hutang? Itu namanya tabungan, bukan sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah untuk orang lain. Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang kita, itu namanya tabungan, bukan sedekah ya. Oke, hukum memindahkan makam ke tempat yang lain. Kalau itu perintah daripada pemerintah atau orang yang berkompeten di bidangnya boleh. Tapi kalau asal pindah-pindah doang, aku kangen sama dia, aku beli tanah baru, aku pindahkan makamnya, nggak bisa ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa hukumnya puasa khofaf? Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdoa boleh berdoa sambil memejamkan mata? Boleh, nggak masalah. Zikir, doa, sholawat, merem nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah merem saat sholat. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi nggak boleh sholat gini. Tertidur nanti guys. Jadi jadi buka matanya, buka bibirnya ya. Dalam fikih sunnah Said Sabiq, Rasulullah itu pernah menegur sahabat yang mana sahabat itu tidak bergerak bibirnya, disuruh ulang sholatnya. Kenapa engkau suruh aku ulang terus sholat aku ya Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Oke, Ustazah, membasuh, mengusap, mengeringkan air wudhu setelah wudhu, apa hukumnya? Jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Kita boleh iya, boleh tidak. Ingat, tidak semua perbuatan Rasul itu menjadi sunnah bagi kita. Ada kategorinya. Contoh, Rasulullah makan 3 jari.
Masa teman-teman makan 3 jari juga, sementara teman-teman makan bubur ayam. Mana masuk Pak Eko? Jadi perbuatan Rasul tidak semuanya yang menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah memanggil istrinya Siti Humairah. Tidak sunnah bagi suami teman-teman manggil teman-teman Siti Humairah. Kalau kulitnya hitam kan tidak masuk kan. Nah contoh Rasulullah itu membiarkan air wudhu kering di wajahnya. Itu juga tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah itu selalu makan pada beberapa kondisi angkat kaki sebelah. Juga tidak sunnah bagi kita. Tapi sunnah-sunnah Rasul yang disunnahkan bagi kita itu ada. Nah, seperti misalnya tidur miring ke kanan dan seterusnya. Ya, ada juga kok perbuatan Rasul tapi haram kita melakukannya. Contoh misalnya yaitu kayak Rasulullah beristri lebih dari 4. Nah kita nggak boleh gitu kan, maksimal cuma 4 ya bapak-bapak. Oke, Ustazah qobliyah subuh dikerjakan 5:30 boleh nggak? Selagi masih ada waktu sholatnya masih boleh. Setelah wudhu boleh nggak gosok minyak kayu putih di badan? Nggak apa-apa. Yang tidak boleh pakai minyak kayu putih itu adalah saat kita dalam keadaan tawaf atau umroh lah. Saat umroh lah ya. Oke gitu ya. Ustazah sedekah subuh diberikan Al-Quran untuk disedekahkan ke panti asuhan. Bagus. Ustazah oke. Mbak Dwi Budi kayaknya udah aku jawab saya tadi. Ustazah mengisi kotak amal di musola tiap subuh termasuk sedekah subuh nggak? Boleh. Sama aja mau dikumpulkan di rumah dulu atau mau diletakkan di masjid dan musola sangat dibolehkan ya. Ustazah iya ya jangan banyak istri. Langsung Mbak Vina marah geng. Bapak-bapak Mbak Vina bilang jangan banyak istri. Iya gitu ya. Ustazah, biasanya saya puasa Senin dan Kamis. Mana dia? Senin dan Kamis. Lewat dia guys. Saya sholat tahajud kan 8 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Bisa nggak? Bisa ya. Ustazah, bolehkah kita perempuan rambut pendek? Nggak masalah ya. Yang penting jangan pendeknya sampai menyerupai laki-laki ya. Ustazah, apa hukumnya perempuan berjoget di jalan? Nggak boleh. Jogetnya wanita itu budayanya orang Yahudi pada masanya. Dalam Al-Quran dijelaskan wala yatribna biarjulihin. Jangan kalian hentakkan kaki kalian, goyang-goyangkan kaki di hadapan yang bukan mahram. Apalagi bergoyang-goyang pula badan itu. Kalau ada yang masih joget-joget, yang dengarkan aku hari ini, nanti aku ambil lebah, ku sengatkan ke keningnya. Tak boleh lagi joget-joget ya. Udahlah cukup 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun aneh-aneh. Sekarang kita hijrah lebih baik ya. Oke. Udah cukup lah dulu geng. Oke. Nanti ku ambil lebah, ku sengat ya. Tak boleh lagi joget-joget. Nah ceritanya. Oke. Nah baik Zah. Jangan joget-joget lagi, taubat. Astagfirullah. Gitu ya. Oke. Ada jemaah aku joget-joget. Dan dia upload. Aku like. Langsung hilang postingannya guys. Rupanya pas aku ke situ lagi, kami kemarin joget-joget. Kami upload Ustazah Nela like. Langsung kami hapus katanya. Udah kayak malaikat mungkar nangkir aja pun aku. Aku coba nge-like aja, tandanya aku lihat. Langsung kocar kacir guys. Dihapusnya langsung. Lucu jawab aku ya guys. Oke gitu ya. Aku cuma nge-like aja. Aku lihat kayak gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Rupanya kocar kacir satu masjid ya. Oke, Ustazah, nggak disengat, lebahnya nggak ada di sini ya. Ustazah, uang jangan dimasukkan ke deposito. Kalau mau investasi ke sukuk retail ya. Ustazah, cepat kali kayak rudal guys. Ustazah, mana didahulukan sedekah sama saudara atau dapatlah dia rezeki, tenangkan hatinya dan seterusnya. Itu bisa ya. Oke, Ustazah, sholat awabin sehabis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 1 kali aja boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oh gitu ya Mbak Mama Bubu ya. Ngidam kelapa muda katanya.
Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya orang yang berhutang tidak dibayar? Berdosa ya, teman-teman. Jadi hutang yang tidak dibayar di dunia, jika orang yang mempiutangkan tidak mengikhlaskan, tetap dia akan menggantinya di yaumil akhir. Dengan apa dia menggantinya? Dia akan menggantinya dengan amal ya. Oke, nah saya masih bingung nih. Baca Allahumma lakasumtu sebelum makan atau setelah makan. Dari dulu kita itu Allahumma lakasumtu itu sebelum makan. Cuman belakangan muncul nih video-video yang beredar bahwa Allahumma lakasumtu itu dibaca setelah makan gitu. Itu mereka mengawali dari artinya. Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Wabika amantu, dan dengan itu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas itu aku telah berbuka. Nah, karena dia adalah past tense atau fi'lil madhi, udah terjadi di masa lalu, dilakukan dulu baru berdoa katanya. Tapi teman-teman semuanya, tidak ada masalah kita bersyukur dulu kalau makan, baru kita makan ya. Bersyukur dulu baru kita makan. Emangnya kenapa? Kan nggak apa-apa ya, nggak signifikan kok itu untuk teman-teman kasih bingung ya. Ustazah, oke, kalau puasa sunat boleh diawali dengan digabung dengan puasa qadha nggak? Jawabannya adalah jangan ya, karena usahakan dalam beramal itu satu niat satu amal ya. Ustazah, oke, tanya nggak? Saya sedang wudhu, airnya jatuh di tangan yang mau diusap ke muka, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, bersentuhan wudhu dengan adik kandung laki-laki nggak masalah ya. Ustazah, berarti al-ikhlas nggak harus 6 kali, ya tidak. Setiap bacaan ayat pendek dalam sholat, kalau ada ayat khusus itu juga nggak wajib kok. Contoh, sholat duha, rakaat pertama asyam, rakaat kedua ad-duha ya. Contoh lagi, misalnya nih rakaat pertama sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, an-nas misalnya ya. Nah itu ya teman-teman, itu cuman keutamaan, itu tidak kewajiban ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Nah, Ustazah, Sayyidina dibaca atau tidak dalam sholawat, tidak perlu dipusingkan. Mau baca boleh, enggak juga enggak apa-apa. Wanita haid duduk di teras masjid enggak jadi masalah. Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang boleh. Imam Hanafi bilang tidak boleh. Imam Maliki bilang boleh. Maaf, bukan boleh. Batal wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang batal. Ya, Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana ya. Ustazah, orang tua pinjam riba, saya tahu, tapi saya juga tidak bisa membantu. Gimana? Gak apa-apa, itu menjadi tanggung jawab orang tua daripada teman-teman semua. Nanti kalau ada rezeki bisa bantu, kalau enggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, mau nanya, kalau datang bulan boleh nggak baca Al-Fatihah untuk anak yang di pesantren? Datang bulan baca Al-Fatihah untuk anak yang di pesantren. Orang yang datang bulan boleh sholawat, boleh sekedar mengirimkan Al-Fatihah ya. Boleh sekedar berzikir, boleh sekedar mengingat kekurangan diri. Ya boleh sekedar mengulang-ulang hafalan ya. Ustazah, oke. Kalau datang bulan udah selesai, boleh mandi wajib nggak? Ya harus dong. Ustazah, nah bagaimana doa supaya orang yang terjebak riba bisa selesaikan yang namanya ribanya? Maka doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Doa pengen kaya bagi yang nggak punya hutang boleh dibaca juga. Ada yang pengen kaya nggak? Coba screenshot. Karena ada kalimat dan kayakan aku.
dengan fadilahmu, agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Oke gitu ya. Siap. Apa hukumnya jika suami mengucapkan sumpah tidak bercampur lagi dengan istrinya pada saat emosi? Sumpah palsu dia harus membayar kafarat ya. Suaminya harus disuruh memberi makan 10 orang fakir miskin, atau dia boleh puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Jangan gampang-gampang untuk bersumpah ya. Bersumpah itu mesti ada kafaratnya. Oke, ini dia ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Lagi haid, live baca Quran, yang penting gak megang mushaf, gak apa-apa. Sholat rawatib perlu gak membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah? Perlu, hukumnya sunnah walaupun gak wajib. Perlu tapi tidak harus. Baca ayat pendek setelah sholat, ya maka perlu tapi tidak harus ya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud 4 rakaat 2 aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, oke. Nah ini dia doanya ya. Ustazah, beli 1 gratis 2 itu dari tokonya enggak riba. Itu namanya adalah reward. Reward atau semacam hadiah. Kalau dia memang benar-benar diskon dan bukan menipu ya. Saya oke, boleh nggak bakar ikro takut berserakan? Nggak apa-apa untuk menghindarkan dia dari kehinaan. Sedekah subuh dikasih ke orang tua kandung boleh. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun teman-teman. Boleh dikasih ke anak, ke orang tua, ke mertua, ya kemanapun boleh ya. Ustazah, rekaman video ini nanti di mana? Teman-teman bisa cek rekaman daripada semua ceramah aku di akun YouTube-nya aku. Subscribe aja Ustazah DR Nela Luki yang subscribernya sekitar 400.000 ya. Ini masih ada yang mengambil video tanya jawab dan aku kena dianggap cloning sama YouTube-nya ya. Untuk akun-akun yang suka ngerekam video dan mengupload di akunnya, tolong jangan dilakukan lagi ya. Nanti percuma akun teman-teman juga akan kenapa-napa. Coba cek emailnya ya teman-teman. Nah ini dia YouTube aku ya. Nah ini akun acara Islamik ya kan, itu akun-akun yang aku jadi kena teman-teman ya. Aku yang dianggap cloning. Jadi jangan lagi untuk mengupload video aku di YouTube, toh aku ada di sini ya. Slow aja teman-teman ya, tenang aja. Cukup dengerin aja. Ustazah, saya bermimpi saya meninggal. Ya, cukup teman-teman melakukan yang namanya ini aja sih. Kalau mimpinya buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah puah puah, lalu bangun dan kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk diceritakan akan jadi doa ya. Oke, ya pasti tutup akunnya guys. Ada 4 video aja temuan tutup akunnya ya. Oke. Ustazah, kalau acara Islamik ya. Ustazah, kalau seorang mertua yang tidak peduli sama anak laki-lakinya yang kurang mampu. Sebenarnya tidak ada lagi kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah. Ya, coba laki-laki itu harus berjuang bahwa dialah yang harusnya menghidupi orang tua dan mertuanya. Oke, jangan berharap pada orang tua mbak. Kalau punya suami, berharaplah kepada suaminya. Jadi jangan berharap kepada orang tua kok nggak bantu, mertua kok nggak bantu. Udah, dia udah bantu suaminya mbak dari kecil sampai dewasa. Yang digas itu adalah suaminya untuk bisa bekerja lebih baik sehingga kehidupan tidak lebih susah daripada sekarang ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, sholat hajat waktunya kapan? Sholat hajat itu dilakukan setiap hari boleh. Siang dan malam juga boleh, nggak jadi masalah ya. Siang dan malam juga boleh, nggak jadi masalah ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya teman-teman. Kalau lagi haid, ngajarin anak baca Iqra itu nggak jadi masalah. Lagi haid ngajarin anak baca Iqra nggak jadi masalah.
Ustazah, oke. Mertua menuntut suami dari kecil, sekarang besar harus balas budi. Tidak ada balas budi antara anak ke orang tua. Orang tua membesarkan anak itu tanggung jawab. Adapun budi balas itu adalah kebaikan dari anak kepada orang tua aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan minta-minta balas budi ke anak, loh itu udah kewajiban kita kan. Ustazah, bolehkah sholat awabin cuman 2 rakaat saja? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, gadai emas ada bunga nggak boleh. Segala yang ada bunganya nggak boleh ya. Ustazah, sholat istikharah itu malam atau pagi? Sholat istikharah itu bisa dikerjakan siang dan malam. Karena sholat istikharah itu termasuk ke dalam ekosistem sholat yang bisa dilakukan 24 jam siang dan malam. Ya, oke, kan ada beberapa tuh sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Sholat taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Aku ulang ya, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, ya kan? Nah ini sholat-sholat yang bisa dilakukan kapanpun, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya bertikai, saya sudah minta maaf dan memaafkan. Tapi di sana belum memaafkan, itu gimana? Nggak apa-apa, yang penting kita udah meminta maaf. Persoalan orang itu memaafkan atau tidak bukan tanggung jawab kita lagi ya. Nah ini dia beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Ustazah, sholat witir 3 rakaat. Pas rakaat terakhir cuman baca satu doang untuk al-ikhlas misalnya, nggak apa-apa. Jadi witir di rakaat ketiga itu dianjurkan baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Sungguh pun demikian, teman-teman cuman baca al-ikhlas doang, nggak ada masalah. Ya, oke. Ustazah, saya kalau ada masalah selalu tunggu live Ustazah biar bisa tanya. Masya Allah, terima kasih ya. Ustazah, saya agak pelat atau pelo. Jadi kalau belajar ngaji sebentar. Untuk makhrijul huruf sulit. Gimana Uz? Faqra'ul Qur'an mastata'tum. Baca Quran sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang-orang yang secara biologis itu lidahnya kurang bisa mengucapkan makharijul huruf dengan tepat. Yang penting dia udah usaha. Faqra'ul Qur'an mastata'tum. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Haid pegang Iqra nggak ada masalah. Ustazah, apakah wajib mengkodo sholat setelah selesai haid? Tidak. Yang kodo itu kodo puasa. Ustazah, sholat witir hanya 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ustazah, siap Mbak E ya. Ustazah, kalau dapat komisi itu haram tidak uangnya? Misalnya kita kasih orderan ke orang. Ya tidak, itu namanya ujroh. Kita sebagai marketing atau distributor. Nggak jadi masalah, itu namanya ujroh atau upah dari usaha kita. Ustazah, aku sholat dengan anakku yang masih kecil. Apakah niatnya imaman atau adaan? Kecilnya usia berapa? Kalau di bawah 7 tahun adaan ya. Karena anak itu baru wajib sholat di usia 7 tahun. Ustazah, sholat sunat awabin dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2. Ustazah, bagaimana jika sebuah ibadah selalu berorientasi kepada pahala dari Allah? Ibadah itu Pak, boleh mengharapkan pahala Pak. Boleh juga mengharapkan surga Pak. Dan boleh juga mengharapkan ridho Allah. Tidak ada masalah Pak. Saya bahas satu persatu. Yang pertama berorientasi kepada pahala. Banyak kok dalil-dalil Al-Quran yang mengiming-imingi kita dengan pahala serta dalil-dalil hadis. Contoh,
Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan diampunkan dosa yang telah lalu. Contoh, siapa yang berpuasa Arafah diampunkan dosa yang telah lalu, kan begitu ya. Nah, jadi boleh kok kita ibadah itu untuk mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, boleh kok untuk mengharapkan surga. Karena pada faktanya Rasulullah itu sering menggambarkan surga kepada sahabat agar sahabat mau ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bentuk surga, al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Maka surga itu dibayangkan dengan sesuatu yang sangat indah. Ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kemudian yang ketiga, boleh kok mengharapkan ridho Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi it's feel free aja, bebas aja. Boleh teman-teman ibadah mengharapkan pahala, ibadah mengharapkan surga, ibadah mengharapkan ridho Allah. Aman aja, bukan berarti nggak ikhlas. Tapi pada faktanya itu dibolehkan dalam agama kita. Ustazah, setelah sholat isya apa boleh langsung sholat witir? Boleh. Sholat isya lalu kemudian ba'diyah isya lalu kemudian witir. Nggak jadi masalah. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena la witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ustazah, qobliyah subuh boleh dikodo? Mana boleh? Nggak ada kodo qobliyah subuh ya. Ustazah, kalau kita sholat sunat boleh nggak cuman baca Al-Fatihah aja? Semua sholat Al-Fatihah aja juga nggak apa-apa. Cuman sayang aja sih kalau kita nggak hafal, kalau kita nggak baca iftitah dan Al-Fatihah. Sayang aja. Iftitah dan ayat pendek ya. Sedekah subuh bolehkah kita kasih dalam bentuk lauk atau makanan? Bebas. Sedekah subuh boleh dalam bentuk lauk, makanan ya. Sedekah kucing, kasih traktir makan kawan, bebas. Ustazah, apakah sholat witir pada rakaat ketiga wajib membaca 3 surah? Enggak mbak, itu cuman keutamaan, dia bukan kewajiban. Mbak nggak baca apa-apapun sah juga kok. Ustazah, oke. Orang yang tinggalkan fardu tidak disarankan sholat sunnah, nggak benar ya. Boleh sholat sunnah ya. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada keharaman melakukan ibadah sunnah ketika kita belum melakukan yang wajib. Contoh katanya nggak boleh puasa yaumul bid kalau belum qadha, ya enggak. Qadha kan sampai Sya'ban ya. Ustazah, kalau nggak ba'diyah isya langsung witir bolehkah? Sebenarnya boleh. Tapi kalau nggak ba'diyah itu sayang banget loh. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah mu'akkad ya. 10 orang miskin atau 60 miskin? 10 mbak. Kalau kafarat melanggar sumpah 10. Yang 60 itu berhubungan badan di siang Ramadan ya. Ustazah, oke. Ustazah, sebentar ya. Sholat witir apa boleh 1 rakaat aja? Boleh. Ustazah, bolehkah ketika haid membaca Asmaul Husna? Nggak masalah ya. Ustazah, nggak bisa baca Al-Quran, sholawat gimana? Maksudnya nggak bisa baca Al-Quran, sholawat. Gimana? Gimana coba ya? Ustazah, ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat cukup ya. Ustazah, saya puasa Daud hampir 3 bulan, tapi belum mengganti puasa Ramadan. Segera aja diganti, boleh kok istirahat lalu ganti. Sampai nanti bulan Sya'ban masih bisa ganti. Kalau kita tidak sempat sholat maghrib dan telat sholat isya di jam 9, apa boleh kita jamak ke maghrib? Nggak boleh. Jamak hanya orang yang berada dalam perjalanan minimal 89 kilo. Ya, jadi nggak ada ceritanya nggak sempat karena kita prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita ya. Sholat itu bisa kok, cuman sebentar aja kan di mobil ya kan. Lagi macet sholatnya di mobil, ya nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Orang yang kena stroke bisa nggak dijamak? Orang yang sakit keringanannya bukan jamak.
Jama' itu adalah keringanan untuk orang yang dalam perjalanan minimal 84 atau 85 atau 89 kilometer. Kalau orang sakit keringanannya bukan jama' teman-teman. Kalau orang sakit itu keringanannya adalah shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak ya telentang. Jadi untuk orang sakit keringanannya bukan jama', keringanannya sholat sambil baring. Ustazah, oke. Sholat qobliyah dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu ya? Tolong jawab. Oke, aku jawab. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini. Siapin pena, siapin kertas kalau seandainya kita ada live. Sehingga kita bisa jauh lebih baik ke depan. Aku jelaskan tentang sholat rawatib ya. Aku pelan-pelan ya. Aku cuekin komentar sebentar ya. Sholat rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah rawatib qobliyah. Berarti sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Berarti setelah sholat fardu. Iya dong. Sebelum dan setelah. Iya dong. Nah jadi di antara si qobliyah dan si ba'diyah ini gitulah. Qobliyah sebelum, ba'diyah setelah. Maka ada yang status hukumnya sunnah mu'akkad. Jadi ibadahnya itu hukumnya sunnah mu'akkad. Kapan itu? Saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Itu dia yang sunnah mu'akkad. Saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Itu sunnah biasa. Itulah dia qobliyah dan ba'diyah. Kalau bisa jangan tidak dilakukan ya. Semoga kita lebih baik ke depan. Niatnya sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur misalnya. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat ba'diyah zuhur misalnya. Sunnah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat ba'diyah jaraknya 1 jam dari sholat wajib? Jangan kelamaan. Karena tabi'i dari sholat qobliyah dan ba'diyah adalah penyempurna sholat wajib kita. Ustazah, saya dulu sholatnya sering bolong. Kalau ingat, kodo. Kalau nggak ingat, segera bertaubat. Ustazah, orang tuaku usia 90, sudah pikun. Bolehkah dia tidak sholat? Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib nutup aurat, tidak wajib sama sekali terikat hukum Islam. Jadi nggak usah teman-teman paksain. Kalau orang yang sudah pikun jangan berantem nyuruh dia sholat. Ya, jadi teman-teman abaikan saja ya, temani saja di akhir usianya itu. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat ya pikun aja dulu supaya aman. Ustazah, sholat tahajud surat pendek yang dianjurkan apa? Bebas aja. Ustazah, oke. Ustazah, saya mu'alaf. Ya, ahlan wa sahlan. Semoga bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah jadi agen briling? Gak masalah. Agen briling itu dia cuma dapat ujroh. Dia dapat upah. Gak ada masalah. Sama dengan jual pulsa atau jual listrik. Ustazah, boleh nggak berzikir kalau datang bulan? Nggak ada masalah. Orang yang datang bulan boleh berzikir, sholawat, mengingat kekurangan diri. Kemudian boleh juga melakukan yang namanya sekedar mengulang hafalan. Ini ustazah AI atau asli? Kok lancar? Astagfirullahaladzim. Aku dibilang ustazah robot. AI. Nggak lain pun sih kawan ini. Aku asli manusia guys. Aku nggak robot AI. Asli manusia ya guys.
bukan robot AI, mesin artificial intelligence, bukan. Ini asli. Oke, gitu ya. Kayak gitu ya. Pedih sekali malam ini. Oke, gitu ya. Aku sekarang dipanggil Google sama temanku. Woi Google, apa? Semua pertanyaan kamu jawab. Cemana lah? Kayak mana lah ya kan? AI pula lagi nih, ada-ada aja. Ini asli ya guys, semoga ke depan bisa AI yang berada di depan layar ini. Canda ya guys. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Aku dibilang Google sama temanku. Saya pernah operasi. Sholat duduk dan pakai infus dan tayamum karena pusing. Apa harus dikodoh? Enggak. Kalau Mbak sudah melakukan sholat dalam keadaan duduk, ya dalam keadaan berbaring, tidak ada masalah ya. Ini ustazah asli atau robot AI? Lancar banget jawabnya katanya. Ya Allah ya, AI pula ya. Semoga ke depan jauh lebih baik ya. Semoga bisalah AI yang nemanin teman-teman atau mau asli ya. AI lah sekali-sekali ya. 5 tahun lagi maybe seperti itu ya. Oke. Ustazah, kalau terlanjur kodo, harusnya nggak kodo sih Mbak. Harusnya nggak kodo ya. Ustazah, oke. Karena pinter Ustazah. Ustazah, bagaimana zakat gaji atau tunjangan? Kalau penghasilan, zakat penghasilan itu harus setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas, coba kita hitung ya. 85 gram emas, sekarang harganya berapa 1 gramnya? Katakan 1.900.000 kali 85 gram emas. Ya, berarti tabungan per tahunnya harus 161 juta. Bagi 12 bulan, lebih kurang 13 juta. Oke, gitu ya, 13 juta. Jadi penghasilan teman-teman kalau sudah 13 juta baru wajib zakat. Kalau belum tidak. Ustazah sabar ya, enggak, aman, aku enggak marah. Kan bercanda saja ya. Mungkin dia bingung karena gayaku dari sini kayak gini aja guys, kayak robot kurasa ya kan. Ustazah, oke. Kalau mau niat kalau orang tua yang berkurban yang meninggal, gimana caranya? Nggak ada cara apa-apa. Tinggal Mbak setorkan namanya, lalu saat hewannya disembelih, Mbak mendoakan atas nama orang tua yang meninggal dunia. Ustazah, kalau sholat yang tinggal karena operasi dan efek bius nggak wajib sholat Mbak. Kalau Mbak dibius tidak wajib sholat. Ya dan tidak wajib kodo, namanya dibius. Nggak sadar ya Mbak. Ustazah, kan kita nggak sadarkan diri kan. Ustazah mau berangkat kerja jam 12 malam. Safarnya kapan? Sebelum berangkat jam 10, jam 9 udah bisa kok. Oke. Ustazah, oke. Siap Pak Abi ya. Oke. Ustazah, uang sisa hasil usaha dari ikut koperasi halal atau haram? Usaha koperasi selagi koperasi Mbak tidak ada unsur ribanya, halal dong. Ya, yang tidak boleh itu koperasi yang ada unsur ribanya. Safar itu apa? Safar itu dalam perjalanan, Mbak. Jadi ceritanya Mbak kita tadi tuh bertanya, dia mau keluar kota jam 12 siang. Jadi teman-teman, kalau kita mau keluar kota, itu kita atau mau umroh kayak gitu kan. Kita dianjurkan sholat safar dulu sebelum berangkat. Kayak gitu guys. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita selamat di perjalanan, dijauhkan dari musibah dan seterusnya. Ya, jadi sholat safar lah teman-teman yang mau jalan kemana gitu ke kampung halaman, sholat safar keluar kota ya. Contoh sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, sholat kayak biasa kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Berapa persen zakat penghasilan? 2,5%. Ambil aja kalkulator ya, 2,5% dalam 20 juta misalnya 500.000 kayak gitu guys. Oke. Punya suami mualaf tapi tidak sholat. Apakah saya berdosa? Bisa iya, bisa tidak. Berdosa kalau didiamkan. Karena idza al munkar falyughayyir. Ketika ada kemungkaran, kita harus ubah kemungkaran itu. Menjadi tidak berdosa kalau kita udah ingatkan.
Ya, yang penting kita mengingatkan, sholat yuk bang, udah gitu aja. Bang, sholat yuk, gitu aja. Sholat lah bang, gitu aja. Ya, itu melepaskan kita dari dosa. Ya, tapi akhirnya dia nggak mau, kita nggak berdosa lagi. Tapi kalau kita diamkan seumur hidup, ya kita tetap berdosa. Oke, jadi kita menyampaikan kebenaran kepada orang itu untuk kita, supaya kita nggak kena dosa. Sholat safar waktunya bebas ya, sebelum kita pergi safar lah. Perginya jam 3, sholatnya habis zuhur, kayak gitulah ya. Ustazah, kalau ada niat, aku jawabnya gini-gini aja guys. Biar nggak kayak robot. Jika orang tua laki-laki yang sudah meninggal, wajib tidak suami memberi biaya orang tua istri? Oh, mertua. Mertua kalau dia susah, dia menjadi kewajiban suami. Insya Allah semakin besar pahalanya. Ustazah, lagi haid boleh nggak pergi ke masjid untuk pengajian? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk masjid, asal tidak menetes. Ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk, tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah, jadi teman-teman mau pilih yang mana, terserah teman-teman semuanya. Oke, tapi jangan berubah-ubah. Hari ini ustadznya mantap, boleh masuk asal nggak menetes. Besok ustadznya nggak mantap, nggak boleh masuk loh, 7 langkah aja berdosa loh. Itu yang nggak boleh. Oke, sama dengan bersentuhan wudhu dengan suami. Ulama juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi bilang mutlak tidak batal. Pilih yang mana terserah. Gak bisa tergantung perasaan. Lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi aja lah tidak batal sama sekali. Lagi gak sukanya Imam Syafi'i aja lah batal. Don't touch me. Jangan sentuh aku. Aku ikut Imam Syafi'i karena lagi bete. Itu nggak boleh. Ya, jadi pilih satu tapi jangan berubah-ubah. Ustazah, suntik pemutih isinya apa? Kalau isinya vitamin, kolagen masih aman. Tapi kalau isinya macam kayak yang instan itu nggak bisa. Kalau perawatan boleh, ya perawatan boleh, ya. Ustazah, oke, bedanya mandi wajib sama mandi biasa apa sah? Mandi biasa adalah mandi siang dan sore, seperti Mbak mandi tadi sore. Mandi wajib itu dalam keadaan junub, nifas, haid. Ustazah, Ustazah, tentang Imam Mahdi Ustazah. Sepertinya terlalu berat kalau kita bahas Imam Mahdi dalam room ini. Kita bahas aja bagaimana cara menghadapi akhir zaman dengan memperbanyak ibadah. Nanti rooming mereka mbak. Kalau kita bahas tentang Imam Mahdi dan Armageddon. Ustazah, cukur alis boleh nggak? Nggak boleh. Karena cukur alis adalah berarti merubah takdir mubram yang udah Allah berikan kepada kita. Kalau sekedar pensil alis, kalau sekedar sisir alis, nggak jadi masalah. Ustazah, oke. Usaha laundry, kalau nemu di kantong customer, kembaliin geng, itu bukan uang kita. Sama dengan ketemu uang di lapangan, ketemu uang di masjid, ketemu uang di mana-mana. Nah, itu bukan hak kita. Jangan ya, oke. Ustazah, oke, sama-sama ya, oke. Ustazah, nggak zah, nggak Mbak Dewi ya, aman ya. Ustazah, zakat emas, perhiasan, dan emas antam beda. Jumlahnya sama, cuman kalau emas antam itu harus dikeluarkan terus setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Ustazah, mana yang didulukan antar ibu dan anak kalau di mana nih dia? Wah, udah terbang mbak pertanyaannya ke langit ketujuh. Sulam alis nggak boleh ya mbak. Sulam alis nggak boleh. Itu merubah takdir yang Allah berikan kepada kita ya. Ustazah, sholat di musola atau di masjid kalau sama-sama dekat. Bebas, nggak masalah. Musola, masjid sama-sama 27 derajat.
Ustazah, kalau lagi haid, apa tidak boleh potong rambut? Tidak ada dalil tegas yang mengharamkan itu. Ustazah, eh, ya iya, siap Mbak Biang Lala. Wudhu, kepala, dan telinga boleh satu kali Zah? Boleh. Jadi untuk membasuh wudhu itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang cukup 3 helai rambut. Ada yang bilang sampai ubun-ubun. Ada yang bilang semua rambut. Ada yang bilang langsung ke telinga, Imam Hanafi. Boleh. Tapi sebenarnya telinga ini gak wajib. Yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4. Yaitu muka, tangan, kepala, kaki. Wudhu, telinga gak wajib. Cuma kalau mau langsung ke telinga boleh. Ustazah, cukur bulu ketiak nggak apa-apa. Sunnah cukur bulu ketiak hari Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan suruh aku bikin VT mengingatkan cukur bulu ketiak. Tidak akan aku buat, ya, nggak lain pula. Pokoknya Jumat itu cukur aja bulu-bulu. Ada yang DM, Ustazah, tolong ingatkan kami cukur-cukur. Gimana ceritanya pula aku yang ingatkan orang cukur bulu-bulu? Mana ceritanya? Pokoknya cukur aja. Kalau ingatkan Al-Kahfi boleh. Ingatkan Al-Muluk boleh. Ingatkan bersih-bersih rumah boleh lah nanti ya. Tapi cukur bulu-bulu nggak ada cerita guys. Agak lain pun. Saking detilnya. Saking sampai pahamnya. Cukur bulu pun diingatkan. Aku ketawa guys. Ada-ada aja pun si kawan ini. Oke gitu ya. Jadi cukur bulu-bulu di hari Jumat lah. Ya, damailah guys, ya kan. Cukur bulu tuh masing-masing aja lah. Ya, saking manjanya semua nak dibuat VT, ya kan. Nah, itu guys, siapa itu yang kayak gitu tuh. Oke, Ustazah lupa doa kunut. Jadi begini Mbak, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak tim Imam Syafi'i yang harus kunut, yang sunnah kunut, atau Imam Maliki yang tidak, Imam Hanafi yang tidak pakai kunut. Jika Mbak selama ini terbiasa kunut, maka Mbak ikut Imam Syafi'i dalam hal kunut. Jika Mbak ikut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah ba'adl. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Iya kan? Nah gitu ya. Iya Mbak Retno. Kayak mana lah ya kan? Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lupa kunut. Ini buat yang tim kunut ya. Harus sujud sahwi kalau lupa. Oke. Ustazah. Oke ya. Apakah cukup baca Al-Quran kalau tidak baca surat yang ada keutamaan? Jadi begini bagusnya. Mbak lanjutkan aja bacaan Al-Quran harian Mbak. Dari Al-Baqarah sampai ayat terakhir dalam ayat Al-Quran. Cuman di hari Jumat Mbak boleh jeda. Jadi Mbak tunda dulu bacaan Quran hariannya Mbak. Mbak boleh fokus dengan Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Kahfi di hari Jumat. Nah besok Sabtunya Mbak boleh lanjutkan lagi bacaan Mbak. Karena kita harus baca semua ayat Al-Quran. Karena kalau kita fokus dengan Al-Waqi'ah, Al-Muluk, gitu-gitu aja. Nanti pas baca Az-Zukhruf, pas baca Ali Imran, kita bingung. Iya kan? Jadi usahakan ya teman-teman untuk khatamkan Quran. Tapi khusus di hari Jumat boleh geser sedikit lah. Iya kan? Ustazah jarang baca Quran berdosa nggak? Tergantung. Bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Loh kok kayak gitu Ustazah? Jadi gini. Kalau Mbak sudah pandai baca Quran, maka membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah bagi Mbak. Kalau nggak baca nggak apa-apa. Bacanya sekali baca 3 hari enggak. Sekali baca 4 hari enggak. Tapi kalau Mbak belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Jadi harus baca Quran. Bagi yang tidak pandai baca Quran. Belajar baca Quran sampai bisa Arabnya itu hukumnya wajib. Jadi boleh nggak sih baca Quran dari Latinnya aja, Latinnya aja, baca Quran Latinnya aja, itu nggak boleh. Nanti nggak bisa-bisa baca Qurannya. Jadi Quran Latin yang kita sediakan itu caranya adalah baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu. Oke, nah oke gitu ya. Ustazah, oke.
Kalau lagi haid, apa boleh potong kuku? Tidak ada dalil yang mengharamkan itu secara tegas. Ustazah asli mana? Kok bilang mbak? Saya Sumatera. Ustazah, sholat tahajud sampai kapan waktunya? Apa masih boleh jam 4 subuh? Selagi masih belum azan subuh, masih bisa mbak. Misalnya nih, azan subuh jam 4.30. Lalu kita sholat jam 4:10. Nah itu tidak ada masalah. Kok panggil mbak? Biar kita seumuran. Kalau aku panggil ibu, nanti aku jadi segan. Biar kita seumuran aja. Oke? Nah, aku nggak mau nanya usia teman-teman. Dulu pernah sekali aku tanya berapa usianya. Terkejut aku guys. Aku jadi macam segan. Ternyata usianya rata-rata di atas aku. Jadi kita anggap aja seumuran ya guys. Mbak aja, capcus, ya kan? Nah, jadi segan aku guys. Ya, usianya senior semua, siap Bu Guru. Nah, gitu ya guys. Ustazah, kalau masih punya hutang boleh nggak umroh? Nah, tergantung Mbak. Kalau seandainya hutang Mbak itu adalah hutang riba, maka sangat dianjurkan membayar dulu hutang riba. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, bahwa meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Tapi kalau hutang Mbak nggak hutang riba, jatuh temponya juga masih lama, kayak gitu kan. Maka Mbak boleh aja umroh. Semoga paham ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara witir 1 rakaat? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Iftitah ayat pendek. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 rakaat. Oke. Nah, oke ya. Ustazah, benar nggak? Katanya nggak boleh sholat sunat lain. Karena kelamaan tidak sholat. Selain qobliyah dan ba'diyah, mana ada sholat sunnah nggak boleh? Boleh mbak, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Ustazah, bolehkah kita merasa lelah dalam berdoa? Belum juga terkabul. Apakah teruskan aja? Wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kalau seandainya kita tidak merasa doa kita terkabul, mungkin kita lupa bahwa Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang. Misalnya kita minta rezeki, tahu-tahu suaminya pulang bawa bonus, langsung. Yang kedua bisa jadi Allah tunda dalam bentuk yang lain. Ya Allah, saya minta rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Tahu-tahu Allah ganti dengan suaminya yang tadi sakit, sembuh dia. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ganti di yaumil akhir. Jadi sebenarnya Allah itu mengganti doa kita, Allah yang tahu. Yang penting doa aja, kan free aja. Oke? Boleh nggak sedekah subuh sama keponakan sendiri? Boleh. Kalau wirid ketiduran sekejap, wudhu batal tidak. Kalau tidurnya cuman gini-gini, tidak batal. Tapi kalau tidurnya nyenyak, batal. Tapi sungguh pun tidurnya nyenyak,